go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Ketua kelas tolong persiapkan kelasnya dan sekalian berdoa sebelum pelajaran pada hari ini dimulai. Ya, terima kasih. Jadi saya akan mengecek kehadiran siswa terlebih dahulu. Baiklah anak-anak, materi yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu mengenai teks deskripsi. Jadi, apa sih untungnya bagi kita mempelajari teks deskripsi itu sendiri? Adapun pentingnya untuk kita mempelajari teks deskripsi itu sendiri, kita tahu bagaimana cara mendeskripsikan suatu benda yang baik dan benar dan sesuai dengan bentuk benda itu sendiri. Jadi dalam mendeskripsikan suatu benda tidak boleh sesuka kita untuk mendeskripsikannya. Itu ada juga aturan dan langkah-langkah tersendiri dalam mendeskripsikan suatu benda tersebut. Jadi materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu mengenai teks deskripsi. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, dengan kegiatan membaca, siswa mampu mengetahui pengertian dari teks deskripsi. Dan yang kedua, dengan kegiatan berdiskusi, siswa mampu memahami ciri teks deskripsi. Dan yang ketiga, dengan kegiatan berdiskusi, siswa mampu memahami struktur beserta ciri dari teks deskripsi itu sendiri. Ya, baiklah. Di sini saya akan menampilkan PowerPoint mengenai teks deskripsi. Oke. Ini adalah pengertian dari teks deskripsi itu sendiri. Tolong dibaca salah satu mahasiswa. Ya, baiklah, terima kasih. Jadi pengertian teks deskripsi itu sendiri yaitu adalah suatu paragraf atau teks yang gagasan utamanya disusun dengan cara menggambarkan benda, objek, tempat, atau peristiwa secara jelas yang menjadi topik penulis terhadap membaca, sehingga pembaca seakan-akan merasakan langsung apa yang sedang diungkapkan pada teks tersebut. Jadi pada pengertian teks deskripsi ini kita diberi tahu bagaimana caranya membuat teks deskripsi itu dengan baik sehingga para pembaca mampu berpikir atau merasakan kalau suatu benda yang kita deskripsikan itu begini bentuknya gitu. Jadi yang kedua itu mengenai ciri-ciri teks deskripsi. Tolong dibacakan. Oke, terima kasih. Adapun ciri-ciri teks deskripsi itu ada 4 ciri-ciri dari teks deskripsi itu sendiri. Yang pertama itu paragraf deskripsi menggambarkan suatu objek, benda, tempat, atau suasana. Jadi paragraf deskripsi itu bukan hanya kita mendeskripsikan suatu benda, tapi semua yang bisa kita deskripsikan bakalan bisa untuk disampaikan lewat tulisan sehingga mampu dibaca oleh pembaca. Dan yang kedua itu melibatkan kesan indera seperti penglihatan, pendengaran, pengecapan, penciuman, dan perabaan. Dan contohnya dari penglihatan yaitu kita mendeskripsikan suatu pemandangan. Contohnya kita sudah pergi ke suatu daerah dan teman-teman kita menanyakan bagaimana suasana di sana. Dan dengan spontan kita akan menceritakan bagaimana bentuk atau situasi tempat yang telah kita tuju tersebut. Dan contoh dari pendengaran,
Misalnya kita mendengarkan suatu berita dan ditanya apa isi dari berita tersebut. Ya, kita akan mendeskripsikan apa yang sudah kita dengar lewat berita yang baru saja kita dengarkan. Dan yang selanjutnya itu ada pengecapan. Pengecapan itu lebih ke kuliner, rasa. Itu kita mengecap bagaimana rasanya suatu makanan tersebut dan kita deskripsikan. Misalnya makanan itu asin, entah kemanisan, bisa kita deskripsikan. Itu penciuman. Dan selanjutnya itu ada perabaan. Jadi ciri-ciri deskripsi yang ketiga itu ada menjelaskan ciri-ciri fisik dan objek tertentu seperti bentuk, warna, ukuran, dan kepribadian secara jelas. Jadi di sini kalian juga bisa mendeskripsikan pribadi seseorang. Misalnya pribadi si A bagaimana, pribadi si B bagaimana. Yang terakhir, ciri-ciri dari teks deskripsi yaitu terdapat sebuah kata-kata atau frasa yang bermakna sifat atau keadaan. Itu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, tanpa kita manipulasi, tanpa kita buat-buat sendiri. Dan materi yang selanjutnya yaitu ada struktur dari teks deskripsi itu sendiri. Adapun struktur dari teks deskripsi, yang pertama itu identifikasi. Nah, ada yang tahu apa itu identifikasi? Ya, baiklah, di sini Bapak akan menjelaskan apa yang dimaksud dari identifikasi. Yang dimaksud dari identifikasi itu merupakan penentu identitas seseorang, benda, objek, dan sebagainya. Dan struktur yang kedua, klasifikasi. Nah, tadi identifikasi dan sekarang itu klasifikasi. Klasifikasi itu merupakan penyusunan bersistem pada suatu kelompok menurut kaidah atau standar yang sudah diterapkan. Dan yang terakhir dari struktur teks deskripsi itu sendiri ada bagian deskripsi. Bagian teks yang berisi mengenai gambaran atau pemaparan suatu objek atau topik di dalam teks deskripsi itu sendiri. Oke, sebelum kita memasuki materi selanjutnya mengenai langkah-langkah teks deskripsi, ada yang ingin bertanya mengenai struktur dari teks deskripsi? Mungkin ada yang kurang paham, boleh ditanyakan sebelum kita melanjutkan materi selanjutnya. Ya, terima kasih. Kita akan melanjutkan materi yang terakhir yaitu mengenai langkah-langkah dari teks deskripsi itu sendiri. Langkah-langkah dari teks deskripsi itu ada 5. Siapa yang tahu? Yang pertama itu menentukan tema atau objek topik yang akan dibahas. Jadi sebelum kita mendeskripsikan suatu benda, sebaiknya kita memperhatikan dulu objeknya seperti apa, terus topik yang akan kita sampaikan itu bagaimana sebelum kita mendeskripsikan benda tersebut atau wilayah ataupun apalah itu. Dan yang kedua itu menentukan tujuan. Jadi tujuan dari ditetapkan teks deskripsi itu apa? Itu tujuannya agar orang lain bisa mengetahui bagaimana suasana atau situasi yang telah kita deskripsikan. Yang ketiga itu ada kumpulkan data-data dan pengamatan secara langsung terkait topik yang akan dibahas. Jadi sebelum kita mendeskripsikan suatu hal atau benda, itu alangkah baiknya kita melakukan pengamatan secara langsung, melakukan pengamatan terlebih dahulu agar tidak terjadi kesalahan pada saat kita mendeskripsikan sesuatu. Dan yang keempat itu ada setelah semua data terkumpul dari data 1 sampai 3 tadi, kemudian kita menyusun data tersebut menjadi suatu kerangka atau paragraf. Jadi di bagian keempat kita sudah mulai menyusun bagian mana yang akan kita mendeskripsikan terlebih dahulu dan nanti penuntutnya di bagian mana, sehingga para pendengar ataupun para pembaca mampu memahami apa yang telah kita deskripsikan. Dan langkah yang terakhir yaitu mengenai menyusun teks deskripsi dengan uraian kerangka karangan tersebut sesuai dengan topik. Nah, jadi pada pembuatan teks deskripsi itu kita tidak boleh lari dari topik pembahasan. Misalnya kita mau fokus
ke suatu topik. Ya udah, berarti kita fokusnya ke satu topik itu. Jika nanti kita mau menyampaikan topik yang lain, berarti kita harus beda cerita atau beda hal yang akan kita deskripsikan. Nah, jadi di sini Bapak mempunyai satu contoh teks deskripsi. Tolong satu orang siswa membacakan contoh teks deskripsi yang telah Bapak buat. Nah, jadi contohnya itu Bapak mendeskripsikan suatu kelas, yaitu kelas 10-2. Kelas 10 sudah menjadi tempat rumah bagi kami di sekolah. Di sekolah kami saling bertemu dengan teman-teman yang sangat baik, ramah, dan suka membantu. Di sana juga kami belajar menuntut ilmu demi meraih masa depan yang dituju. Meskipun kelas yang kami tempati tidak begitu luas, hanya sekitar 7 kali 6 meter kuadrat, tetapi kelas ini sangatlah bersih dan nyaman untuk proses pembelajaran. Nah, ini kalimat pertama pada teks deskripsi yang telah Bapak deskripsikan. Bapak memberikan contoh kepada kalian. Nah, di bagian pertama ini sudah jelas, yaitu kita mendeskripsikan suatu kelas yang ukurannya itu tidak terlalu besar, yaitu sekitar 7 kali 6 meter kuadrat, tetapi kelasnya nyaman dan bersih untuk melakukan proses belajar mengajar. Jadi kalian sudah terbayangkan bagaimana bentuk teks deskripsi itu sendiri. Ya, terima kasih. Jadi selanjutnya Bapak akan meminta kalian untuk membuat teks deskripsi. Itu satu orang satu teks deskripsi. Nanti siapa yang ingin menyampaikan ke depan, Bapak akan memberikan nilai tambahan tersendiri untuk dirinya. Ya, baiklah. Itulah tadi contoh teks deskripsi yang sudah disampaikan oleh teman kalian, dan itu benar, dan terima kasih untuk yang telah menjawab. Dan selanjutnya Bapak akan memberikan tugas untuk kalian di rumah. Kalian membuat teks deskripsi itu, kalian mendeskripsikan suatu benda yang ada di samping kalian, yang ada di sekitar kalian, baik itu suasana lingkungan tempat tinggal kalian, ataupun bisa jadi kalian mendeskripsikan rumah kalian sendiri, mendeskripsikan kamar tidur kalian. Dan ini Bapak minta kalian membuat 2 contoh teks deskripsi. Bisa semuanya? Oke, terima kasih. Jadi Bapak minta kalian membuat itu dan dikumpulkan pada pertemuan minggu depan. Ya, baiklah anak-anak, mungkin itu saja materi yang dapat kita pelajari pada hari ini. Jadi untuk kalian di rumah, pelajari lagi materi yang telah kita pelajari agar tidak lupa. Jadi nanti pas saat ujian kalian bisa mengingat materi yang telah kita pelajari sebelum-sebelumnya. Jadi sebelum menutup pembelajaran kita pada hari ini, Bapak ingin bertanya kepada kalian, siapa yang tahu kesimpulan mengenai materi yang akan kita pelajari hari ini? Nanti bakalan Bapak kasih nilai plus untuk yang menjawab. Ya, terima kasih. Jadi tujuan dari pembelajaran kita hari ini yaitu kita mampu mendeskripsikan suatu benda, dan kita juga tahu langkah-langkah bagaimana cara mendeskripsikan suatu benda tersebut, dan kita juga tahu struktur dari penulisan teks deskripsi itu sendiri. Ya, baiklah untuk siswa-siswa sekalian, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, kalian jangan lupa jaga kesehatan, makan yang teratur, sekolah jangan sampai bolos, tugas yang sudah diberikan oleh guru segera dikerjakan agar tidak menumpuk. Nanti juga kalau menumpuk susahnya ke kalian, bingung mau buatnya yang mana satu. Jadi kalau misalnya kalian
ada waktu kosong atau waktu luang, bisa untuk mengerjakan tugas, silakan dikerjakan. Nah, untuk ketua kelas silakan mempersiapkan barisan dan berdoa sebelum kelas ditutup. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.